wabarakatuh. Adik-adik Primagama yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bahagia. Kita terhindar dari virus corona dan kita bisa menggapai cita-cita yang diimpikan. Baik adik-adik, sebelum kita nanti lanjut materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Giyato dari Primagama Karanganyar Solo. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, meskipun baru kenal, kita maafkan dulu kalau nanti sampai ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan adik-adik. Baik adik-adik, hari ini agenda kita adalah membahas soal tryout yang kemarin sudah adik-adik ikuti. Sudah siap adik-adik? Siap ya? Kita mulai urut dari nomor 1. Nah, biasa soal bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan soal yang sulit, hanya saja kadang-kadang adik-adik tidak konsentrasi membaca ataupun karena teksnya terlalu panjang adik-adik merasa lelah ya. Ada yang menyampaikan bahwa bacaan panjang itu berat, yang lain nggak kuat, tapi adik-adik yang kuat ya. Adik-adik nanti yang bisa lolos karena memang adik-adik ini kuat untuk membaca bacaan yang panjang. Baik, kita nanti coba cari tipsnya bagaimana agar bacaan yang panjang itu tidak membuat kita lelah, tidak membuat kita bosan. Kita mulai dari nomor 1. Biasakan adik-adik dilihat dulu apa yang menjadi pertanyaan ya, pokok pertanyaannya. Nomor 1 yang ditanyakan, pernyataan berikut yang sesuai dengan paragraf pertama adalah, sehingga fokus kita di paragraf pertama. Saya bacakan, setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain, dan tidak ada cara berpikir yang paling tepat. Kita perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain. Meskipun cara berpikir sangat beragam, 2 di antaranya yang paling sering digunakan yaitu berpikir secara konseptual, dilakukan dengan mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk pemahaman yang benar dan menyeluruh. Contohnya, jika kita berpikir konseptual ketika bermain catur, kita melihat papan catur lalu teringat, konfigurasi ini tidak asing bagiku. Lalu, kita memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita kenal atau sudah kita ketahui. Ini berpikir konseptual. Baik, kita lihat poin A, kira-kira tepat tidak ini? Semua orang memiliki cara berpikir tidak efektif. Tidak ada ya? Nah, kalau mencari jawaban untuk soal nomor 1, poin A ini ada nggak dibaca? Ternyata tidak ada, berarti tidak sesuai. Poin B, manusia berpikir dengan cara yang tepat. Ada enggak? Manusia berpikir dengan cara yang tepat, ragu-ragu. Ya, hanya berpikir dengan berbagai cara, tidak langsung ada kata tepat. Yang C, semua manusia mempunyai cara berpikir efektif. Nah, benarkah begitu? Nah, di sini tidak disebutkan secara langsung ya. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain, berarti ada yang kurang efektif. Nah, kita lihat lagi. Semua manusia mempunyai cara berpikir. Nah, ini setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Kemungkinan juga. Terus yang ini, setiap manusia mempunyai cara berpikir efektif dan tidak efektif. Kira-kira apakah ada yang tidak efektif? Hanya kurang ya. Yang satu lebih efektif, yang satu mungkin kurang efektif. Sehingga pilih D atau ini D. Nah, adik-adik pasti akan memilih yang D ya. Jadi semua manusia memiliki cara berpikir. Ini sesuai dengan kalimat yang pertama, manusia berpikir dengan berbagai cara. Baik, nomor 1, ada pertanyaan tidak ini? Ini kalau pertanyaan di Instagram ya Mbak ya? Iya. Ya, bisa langsung disampaikan. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 1 tidak masalah. Sekarang yang kedua, ini masih silogisme, bernalar juga. Manakah pernyataan berikut yang sesuai akibat seseorang mempunyai kemampuan berpikir secara konseptual? Tadi berpikir secara konseptual itu mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk pemahaman yang benar dan menyeluruh. Jadi abstrak di sini jangan dibayangkan abstrak yang tidak
jelas begitu ya. Tapi abstrak sebagaimana abstraksi ataupun abstrak di dalam penelitian itu melihat segala sesuatu secara menyeluruh, inti sarinya itu ada di abstrak itu. Kita lihat yang A, dapat menentukan kesimpulan dari informasi yang kita dapat menjadi suatu yang lebih jelas dan mengidentifikasi dasar permasalahan di dalam situasi yang kompleks. Mungkin ya. B, dapat mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk pemahaman yang cepat, spontan. Nah, kalau spontan benar, ada nggak di situ? Nah, ini tidak ada ya. Yang C, jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur, kita melihat papan catur kalau teringat bla 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 ini, memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita kenal. Apakah ini akibat berpikir secara konseptual? C ini? Bukan ya. C ini sebenarnya adalah contoh. Nah, ini contohnya. Dan yang D, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau koneksi antara dua atau lebih objek yang tampaknya berbeda. Apakah benar kemudian ada dua atau lebih objek yang berbeda? Tidak disebutkan di situ ya. Nah, nomor 2. oh iya, belum kelihatan tadi ya. Ya, udah. Baik. Yang E, mampu langsung dalam memahami masalah pada saat membaca soal dan pada saat yang bersamaan muncul pula ide atau strategi dalam menyelesaikan masalah. Apakah ada di bacaan? Memahami masalah pada saat membaca, kemudian bersamaan muncul pula ide atau strategi. Tidak ada ya. Sehingga ini jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Dapat menentukan kesimpulan dari informasi yang kita dapat menjadi suatu yang lebih jelas dan mengidentifikasi dasar permasalahan di dalam situasi yang kompleks. Ya. Nah, kemudian nomor 2 tidak ada masalah ya. Ini saya lihat di IG tidak ada pertanyaan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini pernyataan tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat itu ada persis di bacaan, tersirat itu ya tersirat saja ya. Jadi maknanya nanti kita simpulkan sendiri. Baik, saat seseorang menghadapi suatu masalah, maka cara berpikir yang sesuai dengan isi bacaan adalah. Nah, tadi kita belum cek yang paragraf kedua. Kita lihat dulu paragraf kedua. Paragraf 1 tentang cara berpikir secara konseptual. Kemudian untuk yang kedua ini berpikir secara intuitif. Berpikir secara intuitif dilakukan berdasarkan insting, hanya menggunakan insting. Ada kalanya otak memproses informasi lebih banyak tanpa disadari. Inilah yang disebut insting. Contohnya, kita memutuskan tidak mau berkencan dengan pria yang terkesan menyenangkan karena mengikuti insting. Setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa ia adalah mantan narapidana kekerasan seksual. Proses ini terjadi karena otak mampu menangkap sinyal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran sadar. Jadi alam bawah sadar ya, insting, feeling gitu ya, perasaan. Nah, kemudian kita lihat kira-kira cara berpikir yang sesuai dengan isi bacaan yang mana ini? Kalau yang A, pola berpikir konseptual lebih logis dan masuk akal. Mungkin ya, karena memang lebih logis. Tapi apakah kemudian bisa menghadapi suatu masalah? Suatu masalah pasti selesai dengan konseptual? Belum tentu kan? Nah, kemudian kita lihat yang B. Yang B, menggunakan salah satu cara berpikir yang sesuai. Jadi kalau memang bisa dianalisis logis pakai pikiran, ya pakai konseptual ya konseptual. Tapi kalau bisanya dengan insting, perasaan kok nggak enak ya, saya mau jalan dengan dia, rasanya kok nggak nyaman. Nah, ini berarti menggunakan intuisi atau berpikir secara intuitif. Nah, menggunakan salah satu cara berpikir yang sesuai. Nah, kemudian yang B ini kita curigai jawaban ya. Yang C, cara berpikir intuitif lebih dominan kepada pertimbangan perasaan sehingga lebih bijak. Belum tentu ya, karena kadang-kadang perasaan itu ketika mengalahkan logika, nah ada juga penyesalan, marah dan sebagainya itu karena memperturutkan perasaan saja. Dicek bukan ini. D, menggunakan dua pola berpikir konseptual
dan intuitif agar masalah teratasi dengan tuntas. Gunakan dua pola berpikir, dua-duanya dipakai dalam satu waktu. Bisakah itu? Meragukan D. Jadi kemungkinan BD ya. Tidak menggunakan cara berpikir konseptual dan intuitif karena mungkin masalahnya di dalam pemikiran tersebut. Jelas tidak. Tinggal B atau D. Sekarang pertanyaannya, kalau yang D ini, apakah bisa digabungkan intuisi dengan konseptual berdasar bacaan ini? Ternyata jawabannya tidak bisa. Karena intuitif itu ya lebih cepat begitu, kemudian menggunakan insting saja. Perasaannya ini kok nggak nyaman, perasaan gimana seperti itu ya. Sehingga jawabannya adalah ya B. Ada kalanya kita menggunakan konseptual, ada kalanya kita menggunakan intuitif, tapi tidak digunakan secara bersamaan. Baik, nomor 3 paham ya? Nah, selanjutnya nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, berikut pernyataan yang paling memungkinkan akibat berpikir intuitif. Oke, kita lihat dulu. Akibatnya apa ya? Ya kan informasi dengan cepat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Mungkin ya, mungkin. B. Tanpa sadar kita mampu menilai seseorang berdasarkan obrolan beberapa saat. Nah, ini meragukan, tidak bisa langsung menjustifikasi. D. Berarti bukan. C. Insting kita mengamati, menganalisis suatu masalah dengan cepat dan akurat. Nah, pada poin akurat ini menyebabkan tidak sesuai. Karena insting itu ya tidak akurat begitu ya. Nah, yang D. Mampu menggunakan aturan dasar, logika dan pengalaman masa lampau, pola dalam mengidentifikasi masalah. Nah, kalau pakai logika berarti bukan intuitif. Tapi sebenarnya bisa diwakili dengan satu kata produktif. Kemudian yang B coba, yang A bukan, yang B jiwa, raga, sosial, ekonomi terjamin. Nah, kalau ekonomi terjamin sebenarnya tidak ya. Yang penting produktif tadi, bermanfaat ya. Gitu kan? C. Sejahtera, lahir batin, jiwa raga. Nah, lahir batin itu ya sama dengan jiwa raga. Nah, produktifnya tidak ada. Nah, kemudian yang C berarti bukan, yang D sejahtera, bahagia, produktif. Sejahtera itu berarti ekonominya tercukupi, dalam hal ini kebutuhannya tercukupi ya. Sekadar kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Nah, itu sejahtera. Nah, kemudian bahagia, ini perasaan batin yang ternyata dapat memacu kesehatan. Terus yang ketiga produktif, ada di bagian atas ya. Orang mestinya dia produktif. Nah, terus yang D kemungkinan ya, yang E sejahtera, sosial terjamin, tapi bahagianya tidak ada. Ini berarti dia tidak sehat. Sehingga simpulannya nomor 5 ini jawabannya adalah yang D. Sejahtera, bahagia, produktif. Itu sehat ya. Jadi kalau salah satu tidak ada, ya tidak bisa dikatakan dia sehatnya sempurna gitu. Karena batinnya tersiksa, fisiknya kelihatan tidak ada penyakit, tapi sesungguhnya dia tidak sehat. Apalagi kalau tidak produktif ya. Tidak bermanfaat, tidak melakukan sesuatu, ya itu ya sama saja dia tidak sehat. Baik, nomor 5 tidak masalah ya. Yang keenam, ya nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Nah, berdasarkan paragraf pertama, pernyataan yang paling memungkinkan jika pemeliharaan kesehatan dilakukan. Nah, yang paling memungkinkan apa itu ya? Oke. Coba A. Memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan. Apakah betul ada pengobatan? Kemudian memelihara kesehatannya loh. Berarti tidak ya, pengobatan tidak. A. Ini jaga masalah. B. Kesejahteraan jiwa raga dan produktivitas masyarakat tercapai. Nah, mungkin ya kesejahteraan jiwa ini ya. Bahagia ya, raga tadi fisiknya, produktif juga. Nah, mungkin kita curigai. C. Pendidikan kesehatan bagi masyarakat harus terus dilakukan. Ini akibatnya kok, nah, berarti bukan ya. Itu kan caranya. Terus D. Jaminan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. D.
Tidak juga, tidak ada di situ. Kemudian kesenjangan layanan pendidikan bisa diatasi. Tidak ya, karena kesenjangan dibahas di paragraf yang kedua. Yang kurang mendapat akses itu adalah pedagang dan masyarakat kecil. Sehingga hanya ada satu jawaban ya. B. Kesejahteraan jiwa raga dan produktivitas masyarakat tercapai. Kan zoomnya berbatas atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan. Nah, pernyataan berikut yang tidak sesuai. Ingat ya, yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai yang mana? Nah, pemeliharaan kesehatan masyarakat belum berjalan dengan baik. Ya, memang belum baik kan? Ada kesenjangan dan sebagainya. Berarti A sesuai, bukan jawaban. B, pendidikan kesehatan perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Sesuai tadi ya. Berarti bukan jawaban. C, masyarakat kecil masih dianaktirikan dalam hal pemeliharaan kesehatan. Ya, masyarakat itu bisa berdagang ya, dianaktirikan. Bukan jawaban. Pemerintah belum sadar akan pentingnya pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Sama dengan yang A, berarti bukan. Terus yang E, pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh pemerintah cukup baik. Nah, otomatis ya, karena E ini yang paling berbeda. Yang ini kan semuanya sama semakna bahwa pelayanan kesehatan belum baik. Yang A sampai D. Yang E ini sudah cukup baik. Sehingga yang paling berbeda. Ini yang tidak sesuai karena yang dibahas. Nah, semuanya ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan belum baik. Baik, sekarang 8. Manakah di antara pernyataan berikut ini jika pernyataan benar tetapi tidak dapat disimpulkan dari pernyataan di atas? Oke ya, kita lihat. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Ini karena pusat hiburan menyebabkan adanya keramaian yang menarik para penjahat. Sementara semua penjahat adalah pelaku kriminal. Pernyataannya benar, tetapi tidak dapat disimpulkan. Oke ya. Jika pernyataannya benar tapi tidak dapat disimpulkan, mana kira-kira ini? Yang A, setiap kota memiliki ciri rawan kejahatan. Nah, ini sebenarnya sesuai ya, memang tidak bisa disimpulkan. Yang B, semua pusat hiburan dapat menarik penjahat. Ini tidak logis juga sebenarnya ya. Nah, terus semua penjahat adalah kriminal. Semua penjahat adalah kriminal. Ya atau tidak ini? Apakah semua penjahat itu kriminal? Sebenarnya tidak ya. Ada penjahat berkerah putih. Ya. Dia itu misalkan koruptor dan sebagainya. Ya, dia otomatis dikatakan sebagai penjahat gitu ya. Nah, tapi tidak kategori dia kriminal melakukan kekerasan dan sebagainya. Yang D, penjahat tertarik oleh adanya keramaian. Oh, belum tentu pencuri itu malah justru mencari tempat yang sepi ya. D, gugur. E, setiap keramaian selalu ada pelaku kriminal. Belum tentu ya, belum tentu. Oke, sehingga ini yang pernyataannya benar tapi memang tidak bisa disimpulkan adalah setiap kota memiliki ciri rawan kejahatan ya. Rawan kejahatan karena apa? Ya penduduknya juga banyak, otomatis peluang terjadinya kejahatan juga besar gitu. Oke ya, 8 tidak masalah. Ini tidak terlalu sulit. Sekarang 9. Nah, ini penalaran analisis. Soal yang buat adik-adik tertantang ini ya. Kayak matematika ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertanyaannya, urutan manakah yang sesuai dengan aturan jadwal konsultasi tersebut di atas? Oke. Ya. Tanpa utuh. Seorang dokter memiliki jadwal konsultasi dengan 7 orang pasiennya. Andri, Burhan, Citra, Dia, Erin, Farah, dan Gina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, masing-masing ketentuannya seperti ini. Burhan memiliki jadwal konsultasi sebelum Gina. Cari. Burhan sebelum Gina masih bisa A. Burhan sebelum Gina B bisa. C. Burhan Gina bisa. D. D sudah disilang. Oke ya, ini bukan jawaban. Sekarang Farah memiliki jadwal konsultasi sebelum Andri. Farah sebelum Andri. A mungkin. B. Farah setelah Andri. Gugur lagi. Farah Andri. Farah Andri. Nah terus salah satu dari Citra atau Erin memiliki jadwal konsultasi di urutan ketiga. Erin, Farah, Citra. Citra ya, Citra. Oh berarti C tidak.
Nah, kan harus Citra atau Erin, tinggal A dan E. Sekarang dia memiliki jadwal konsultasi tepat sesudah Citra atau tepat sebelum Citra. Nah, yang ini dia tepat sesudah Citra atau sebelum. Dia yang A sebelum, yang ini yang E sesudah tetapi jaraknya jauh sehingga E gugur. Ketemu jawabannya yang A. Gampang berarti ya? Gampang. Oke. 10. Manakah yang menjadi hidangan pertama? Dalam sebuah program makan sehat yang diikuti Prima, daging dan kue berturut-turut boleh dimakan setelah nasi. Nasi, sampingnya berarti ada daging, nah, kemudian atau mungkin kue ya. Nah, kemudian air diminum di antara makan sayur dan nasi. Air, mungkin di sini sayur. Nasi harus dimakan setelah sayur. Oh, berarti benar ya, sayur, air, nasi, dan buah. Sayur dan buah. Nah, buah kita belum tahu posisinya di mana. Jika sayur adalah hidangan kedua yang boleh dimakan, nah mana yang pertama? Ya sudah otomatis ketemu. Nah, sayur kan yang kedua, yang pertama berarti buah. Ketemu ya. Gampang kan deh? Gampang ya. Oke. Lanjut ya. Nah, lanjut sekarang yang bagian kedua ini, pemahaman bacaan dan menulis. Masih konsentrasi ya. Nah, ini pemahaman bacaan dan menulis. Literasinya harus kuat deh. Bangsa Indonesia sering disandingkan dengan bangsa lain itu dalam hal literasi masih kalah. Kita coba ya. Kita buktikan pada dunia bahwa adik-adik itu bisa, bahwa kita bisa. Ya, kita bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Oke ya. Nomor 16. Judul teks bacaan tersebut yang tepat adalah. Kira-kira apa ini ya? Terus gagasan dalam paragraf pertama, isi paragraf kedua, pernyataan yang benar. Berarti harus kita baca tuntas. Tsunami, ombak besar di pelabuhan, adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut. Berarti pengertian ya. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan mencapai sekian. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, nah, sehingga tidak terasa pas ya. Kemudian amplitudenya membesar ketika mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 cm, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, mengalahkan Valentino Rossi. Masih cepat Valentino Rossi ya. Menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Nah, oke ya, ini berarti tentang pengertian tsunami dan sebagainya ya, ciri-cirinya. Sekarang yang kedua, penyebab tsunami adalah bla bla bla. Ya, gempa bumi di bawah laut. Terus penyebab lainnya longsor atau letusan gunung. Bisa juga jatuhnya benda besar. Kalau ada menjatuhkan batu di air ya, ini otomatis akan menimbulkan riak, gelombang. Semakin besar batu yang dijatuhkan, semakin besar pula riaknya. Nah, secara geografis hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Palu, Sumatera. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini. Oke ya. Bla bla bla. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang memberi peringatan. Jadi ini ke solusi ya. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat cara menyelamatkan diri saat terjadi tsunami. Ya, termasuk sebenarnya menanam cemara laut itu bisa mengurangi dampaknya. Baik adik-adik, kita lihat kira-kira judul yang sesuai apa ini, yang bisa merangkum dari paragraf 1 dan 2. Yang A, tsunami dan cara pencegahannya atau penanggulangannya. Mungkin ya. Kalau B, proses terjadinya tsunami, itu hanya paragraf 1. Penyebabnya itu hanya di paragraf 2. Dampaknya juga ada di
paragraf 1. Penanggulangan di paragraf 2 saja. Berarti yang paling tepat tsunami dan cara penanggulangannya. Ini ya, yang A ya. Oke. Sekarang 17. Gagasan utama paragraf pertama. Tadi ada kata tsunami adalah. Nah, tsunami adalah gelombang air besar. Berarti itu definisi. Otomatis jawabannya ya A. Pengertian tsunami. Oke ya. 18. Paragraf kedua membicarakan apa tadi? Penyebab dan upaya mengurangi risiko atau penanggulangan. Oke, berarti yang B atau C? Yang B ya. Penyebab tsunami dan upaya mengurangi risiko dampak tsunami. Mengapa bukan yang C? C itu upaya pihak berwenang. Padahal semua pihak harus terlibat aktif ya, terutama masyarakat itu sendiri. Kemudian 19. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan teks tersebut. Ya. Paragraf pertama merupakan inti pembicaraan teks. Bukan juga. Paragraf kedua menjelaskan definisi, bukan. Paragraf pertama dan kedua memiliki hubungan sebab akibat, bukan. Kan selalu pengertian ya. Yang D, gempa merupakan penyebab utama tsunami, belum tentu, kan ada gempa, ada longsor, ada kejatuhan benda besar. Tsunami dapat dideteksi dengan melihat beberapa gejala. Ada ya? Ada. Berarti jawabannya ya ada gejalanya. Oke. Lanjut ya. 20. Nah, makna kata. Kata amplitudo pada paragraf pertama merujuk pada kata apa kira-kira ini? Nah, amplitudonya kecil kemudian menjadi besar. Kira-kira kecepatan tsunami atau gelombang? Ini anak IPA pasti tahu ya. IPS pun juga tahu. Amplitudo itu gelombang. Oke. Sekarang 21 ya. Simpulan yang sesuai berdasarkan bacaan tersebut. Nah, panjang-panjang ini ya, kita lihat. Oke ya. Simpulannya. Tsunami terjadi karena naiknya gelombang air yang sangat tinggi menghantam daratan sepanjang pantai. Apakah begitu simpulannya? Itu hanya paragraf pertama saja. Berarti bukan ya. Penyebab tsunami, oh berarti kedua saja. Yang C, tsunami merupakan, berarti pengertian ada. Nah, kemudian perlu upaya pihak berwenang menyelesaikan kerusakan atau korban jiwa. Mungkin D, tsunami merupakan pengertiannya ada, mengakibatkan kerusakan, perlu langkah penanggulangan terjadinya tsunami agar kerusakan dan korban jiwa bisa diminimalisasi. Mungkin. Tapi apakah hanya naiknya gelombang laut ke daratan? Nah, ataukah gelombang air besar? Jadi kita lihat bacaannya ya. Nah, untuk mengetahui B dan C. Tsunami gelombang air besar, berarti yang D gugur juga. Nah, yang E ini hanya mengacu ke pihak berwenang, berarti bukan. Otomatis jawabannya adalah yang C. Ini sesuai dengan isi bacaan, pengertiannya ada, sampai kemudian apa yang perlu dilakukan ya. Terus sekarang 22. Lanjut ya. Baik, mudah-mudahan masih kuat deh. Nah, nomor 22, pertimbangkanlah apakah bagian bernomor 1 perlu diperbaiki pada kata formal ini ya, formil ini. Oke ya. Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pendidikan formil. Nah, yang benar itu formal atau formil? Formal ya. Termasuk nanti yang sejajar tradisional, bukan tradisional. Kenal juga ya, bukan kenil. Terus apa lagi yang kayaknya hal? Banyak ya. Personal, bukan personil. Personel boleh, bukan personil. Personal. Ini kalau ada yang serapan dari bahasa asing bisa dikembalikan ke bahasanya.
Karena ini perlu adik-adik ketahui, 9 dari 10 kosakata bahasa Indonesia dari bahasa asing. Ya, itu ada bukunya ditulis oleh Alif dan Yamunsi, Reni Silado ya. Berarti ini jawabannya adalah yang C, formal. Ya. Jadi yang konsep kata baku, kata baku itu karena banyak yang serapan ya, dikembalikan ke bentuk asal. Nah, misal ya, misal ada kata resiko atau risiko. Risiko, mana yang baku? Nah, jadi kan tahu dari bahasa Inggris ya, tulisannya risk pakai i. Nah, otomatis menggunakan i. Risiko ini yang baku, resiko salah. Ya. Nih, paham ya Dik ya? Ini yang sama-sama i, saya lingkari pakai i. Sama, misalkan ada kata apa lagi? Sistem ataukah sistem. Nah, bahasa Inggrisnya pakai e kan? Nah, otomatis gunakan yang e, gitu ya. Nah, ini yang benar. Sistem salah. Sama praktek atau praktik. Nah, ini bisa adik-adik lihat. Seringnya kan praktek ya, termasuk Bapak Ibu Guru mengatakan yuk ujian praktek. Nah, padahal bahasa Inggrisnya pakai i kan, otomatis menggunakan i. Ini yang baku. Begitu Dik ya. Simpelnya seperti itu. Nanti kalau ada waktu boleh saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lihat untuk yang soal nomor 23. Pertimbangkan apakah bagian nomor 8 perlu diperbaiki. Politeknik. Oke. Politeknik. Mana 8? Rektor Perguruan Tinggi Negeri melakukan perjalanan di bawah. Oh, tidak ada ya, mungkin salah nomor itu. Nah, ini D. Maksudnya di nomor 9. Politeknik. Politeknik. Teknik atau teknik D? Teknik ya. Kalau teh ya itu teh nyapu, teh gardu, teh jenggot ya. Kalau di Jakarta mungkin ada teh sintren ya, teh sariwangi. Teknik yang bagus. Oke, tadi yang salah tulisannya poli spasi teknik. Nah, ini mengapa salah? Karena kata poli ini tidak berdiri sendiri ya. Ini morfem yang harus ada pasangannya. Poli, maka Anda akan mengetahui ada poliklinik ya. Ada juga poligami. Nah, ini yang dibenci oleh adik-adik putri ini ya. Poliklinik, poligami. Ini ya. Nah, otomatis yang baku adalah oh ya, tulisannya besar atau kecil ini. Kita lihat. Kalau lembaga berarti besar ya. Politeknik Keuangan Negara, STAN ya, PKN STAN, otomatis P-nya besar. Berarti yang C ya. Politeknik karena nama lembaga. Nah, sama halnya adik-adik ketika menuliskan antar kota. Nah, antar kota gabung. Internasional gabung, ini udah tahu ya. Yang jarang diketahui juga pasca sarjana. Ini gabung. Prasejarah gabung. Ini ya, prasejarah, pasca sarjana, termasuk tunarungu, pramu juga begitu ya. Pramu wisma. Yang sedang booming ini ada kartu prakerja. Nah, gabung juga ya. Antar kota gabung. Termasuk ini adik-adik penulisan non organik. Nah, tetap ditulis gabung non organik subordinat ya, tapi membacanya subordinat. Begitu adik-adik ya. Ini yang tidak bisa berdiri sendiri. Non sub seperti itu. Baik, sekarang 24. Pertimbangkan apakah bagian nomor 2 perlu diperbaiki atau tidak. Nomor 2 kita lihat.
Nomor 2, mana ini? Nah, biasanya disampaikan dalam bentuk universitas akademik, buku akademik. Nah, formatnya kan universitas akademi ya, ada akper, akademi keperawatan, ada akmil, akademi militer, college, seminari, sekolah musik, institut, nah, ITB, Institut Teknologi Bandung. Berarti penulisan akademik itu salah. Yang benar akademi. Pilih yang mana? Nah, ini ada satu jawaban ya, di E, akademi. Karena nama lembaga ya. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, akademi keperawatan, akademi kebidanan, akademi kepolisian dan sebagainya. 25. Kata birimbuan yang tidak tepat digunakan pada paragraf ketiga teks tersebut adalah kata birimbuan tidak tepat di paragraf ketiga. Oke, coba ya. Ini pilihannya pada kata apa? Pengelola. Perguruan dilakukan. Coba. Pengelola dan regulasi. Ini mungkin pengelolaan ya. Pengelolaan dan regulasi, regulasi pengaturan. Perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya, sudah ketemu berarti ya. Pengelola dan regulasi. Nah, ini kesejajaran D. Regulasi itu apa, Tom? Regulasi itu pengaturan atau peraturan ya. Maka harus sejajar di sini pengelolaan. Nah, sehingga nanti nyambung pengelolaan dan pengaturan. Kalau pengelola itu orangnya. Nah, ini pelaku orangnya ya. Pelaku. Ini pengelolaan dan regulasi. Begitu. Masa pelaku dilakukan kan tidak mungkin ya. Pengelolaan dilakukan. Oke, sudah ketemu jawabannya 25A. Lanjut ya. Sekarang 26. Kata perimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat titik-titik pada paragraf kedua. Nah, paragraf kedua. Oke ya. Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat bla 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 pendidikan akademis, profesi, dan vokasi. Melakukan, membuka, atau apa ini? Atau mengelola ataukah menyelenggarakan? Kira-kira. Kalau melakukan pendidikan akademis tidak sesuai ya. Enggak kelihatan. Melakukan pendidikan akademis kurang sesuai. Kemudian membuka pendidikan akademis, membuka profesi enggak cocok ya. Kemudian mengelola, menjalankan juga kurang pas. Yang paling pas adalah menyelenggarakan. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademis, pendidikan profesi, misalkan dokter, gitu ya, apoteker, dan pendidikan vokasi. Oke, sehingga jawabannya yang tepat adalah menyelenggarakan. Oke ya. Nah, terus sekarang soal nomor 27. Kalimat yang tidak logis terdapat pada kalimat keberapa? Yang tidak logis ya. Kita lihat pilihan pertama 135. Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pendidikan formal, logis ya. Yang B 3, peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya dosen, cocok ya. 1, 3 nggak masalah. Sekarang 5. Coba yang kelima. Yang kelima, universitas, institut, dan sekolah tinggi memiliki program doktor berhak diberikan gelar. Nah, ini berhak diberikan gelar. Masa universitas diberi gelar? Harusnya malah berhak memberikan gelar. Nah, ini harusnya memberikan ya. Oke, berarti ya C ini kata diberikan seharusnya memberikan. Yang ke-8,
Rektor Perguruan Tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Pendidikan. Sudah oke, hanya penulisan di bawah ya, di spasi bawah. Kemudian 10, berdasarkan undang-undang yang berlaku, perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki badan usaha pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu. Oke, logis ini. Berarti ya memang hanya satu ini ya, yang kelima. Oke, saya tanya 5. Baik, lanjut ya. Sekarang 28. Perbaikan kalimat yang seharusnya dilakukan agar menjadi kalimat efektif adalah sebagai berikut. Nah, berarti yang 5. Wah, ini sudah otomatis. 27 bisa, 28 bisa. Nanti ya, pada kalimat 5 kata diberikan seharusnya memberikan ya. Nah, oke, C ya. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan juga enggak, yang D enggak ya. Karena apa? Ya sudah tepat ditulis dengan huruf besar. Nama lembaga maupun nama jabatan. Oke. Pendidikan nasional tetap kecil ya. Baik, sekarang 29. Sampai 28 ada pertanyaan tidak adik-adik? Gampang ya? Tidak ada kesulitan ya adik ya? Nah, sebenarnya bukan soal yang sulit. Hanya butuh teliti ya, butuh teliti dan mau membaca. Oke, sekarang kita lihat tinggal berapa soal ini? Tinggal 10 soal gitu ya. Ya. Soal nomor 29. Ini yang ditanyakan, pernyataan berikut yang menunjukkan hubungan antar paragraf dalam bacaan tersebut yang sesuai adalah. Misalnya satunya, pernyataan berikut tentang penggunaan ejaan pada teks tersebut yang benar adalah. Kira-kira ini soal yang dimaunya adalah yang terakhir karena ada pilihan diksi, tanda baca koma dan seterusnya. Baik. Kalau yang semacam ini deh, karena yang ditanyakan itu tentang ejaan, bisa kita cek per opsi saja. Ini lebih cepat ya. Terdapat kesalahan diksi dan tanda baca pada paragraf pertama. Apa ya? Sedemikian rendahkah kualitas SDM kita? Tidak diberi nomor ini ya. Nah, paragraf pertama ini coba, masih akan terdengar bahkan sempat menjadi polemik tentang upaya menggait. Menggait kayak menggait gadis saja ya. Nah, upaya menggait BNA ini kurang tepat diksinya. Mungkin menarik warga negara asing ya sebagai rektor perguruan tinggi. Disinyalir daya saing bangsa kita masih lemah. Bank Dunia dalam pertemuan di Bali tahun lalu merilis indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada peringkat 87. Wah, penulisan ini juga tidak tepat deh, berarti salah ejaan, salah diksi ada ya, salah pilihan kata pada kata menggait, kemudian salah penulisan ejaan ya, atau tanda baca pada kata 87. Nah, bagaimana penulisan bilangan tingkat? Ya, ini saya sediakan kertas baru ya. Nah, bilangan tingkat itu teorinya begini deh. Bilangan tingkat ya, bisa ditulis dengan huruf, bisa angka Romawi dan angka Arab. Angka Arab tahu ya? Nah, kayak gini tuh deh, 1, 2, 3 dan dibalik begini ya. Nah, ini angka Arab. Oke ya. Nah, kita lihat. Jika ditulis dengan huruf, misalkan kedua penulisannya yang mana D, atas atau bawah? Yang betul adalah ya bawah. Kedua langsung. Kalau angka Romawi langsung ditulis ini. Nah, peringkat kedua langsung seperti ini. Nah, kalau angka Arab penulisannya ke kemudian dikasih tanda ini ya. Nah, 2. Ini ya. Ini untuk penulisan bilangan tingkat. Sehingga harusnya pada nomor ini tadi nomor 29 ya, penulisannya peringkat ke 87 dikasih tanda ini ya. Nah, misalkan huruf dan angka. Oke, paham ya Dik ya? Berarti langsung ketemu jawabannya Dik.
Ya, jawabannya adalah ya A ini ya. B, C, D, E kalau memang ada waktu perlu dicari ya, dibuktikan. Jangan-jangan ada dua jawaban. Saran saya kalau dua jawaban, pilih nanti yang tingkat kebenarannya lebih ataupun tingkat kesalahannya sedikit. Maksudnya, manakah yang menunjukkan lebih lengkap, itu yang dipilih. Nah, kalau yang B terdapat kesalahan tanda baca koma pada paragraf kedua. Ya, ada sepertinya ya. Oh, enggak kelihatan bacaannya. Nah, ini penggunaan koma-koma ini sudah sebelum dan juga masih diberi koma, sudah tepat ya. Nah, ini juga dan kesehatan. Nah, oke ya. Oh ya, namun koma. Nah, ini mestinya namun koma ya. Tapi hanya ada satu. Nah, ini contohnya ya. Padahal tadi yang disinggung mana yang memang lebih lengkap gitu. Yang A lebih lengkap. Oke. Begitu ya, Dik ya. Kita lanjut dulu. Ya, nanti cukup waktunya. Sekarang 30. Kalimat lanjutan yang sesuai pada paragraf keempat adalah paragraf keempat 1, 2, 3, 4. Ya, kelihatan ya. Oke. Data hasil survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2019 menunjukkan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari separuhnya berpendidikan SMP ke bawah. Sebagian besar mereka, yang 42, ini terserap pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebenarnya hampir merata antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang baru mencapai 8,17 tahun, setara kelas 8 SMP. Oke, lanjutannya kira-kira apa ini ya? Ini menunjukkan pendidikannya sudah tinggi atau belum, Dek? Kalau rata-rata baru kelas 8 SMP, ini udah rata-rata ya, kan menunjukkan belum tinggi. Nah, ini yang 58,27% pun mereka berpendidikan SMP ke bawah. Nah, kita lihat kalau yang A, rendahnya tingkat pendidikan pekerja tentunya akan berimbas pada rendahnya produktivitas usaha dan tingkat upah yang diterima. Ya, ini logis. Pendidikannya rendah, upah yang diterima rendah. Tapi jangan dibantah, itu pengusaha nggak sekolah uangnya melimpah. Ya beda itu kan 1-2 ya, kasuistik. Misalkan ada pengusaha yang tidak melalui sekolah formal. Tapi secara umum semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang nanti akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima. Begitu ya, maka adik-adik semangat untuk masuk perguruan tinggi. Nah, kemudian yang B, faktor fasilitas dari beberapa sekolah kurang memadai. Nah, nggak nyambung ya. Biaya yang mahal dan perekonomian keluarga terbilang menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Nah, tidak dibahas di situ. Saat ini SDM Indonesia mungkin masih belum memiliki kualitas yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Tapi yang dibahas bukan pada ini ya, SDM Indonesia untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Bukan itu yang dibahas. Yang ini pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap generasi muda untuk meningkatkan skill kompetensinya untuk menghadapi perdagangan bebas. Nah, ini yang malah membuat lemah perdagangan bebas ASEAN. Tidak dibahas di paragraf itu. Oke, otomatis jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke. Lanjut adik-adik. Nah, kalau lanjut, ada pertanyaan ini ya di Instagram. Tidak ada. Baik, sekarang kita lanjut di nomor 31. Ya, pertanyaannya sinonim kata. Ini mungkin nggak usah dibaca saja, tahu deh ya. Sinonim kan sejak SD sudah dibahas ya. Persamaan makna sebenarnya ya. Kalau katanya kan beda. Maknanya sama, sinonim. Sinonim kata minat. Nah, minat pasti tahu. Apa ini kira-kira, Dik? Kecanduan? Bukan ya? Kalau kecanduan itu kan seringnya menggunakan istilah dia apa ya? Kayak adiktif gitu ya. Sudah kecanduan itu
sudah memiliki adiksi, karena kecanduan membaca itu adiksi membaca. Itu bukan ya. Nah, kita lihat di kalimat di paragraf pertama. Menurut survei dunia, orang-orang Indonesia tidak suka membaca buku, minat baca. Nah, minat baca itu berarti keinginan membaca ya. Nah, ini keinginan. Kalau kecanduan itu adiksi, adiksi membaca buku. Perhatian itu atensi, kemampuan. Apa kemampuan itu? Kapabilitas ya, cakapan. Nah, itu kompetensi mungkin lebih tepat ya, kemampuan, kompetensi. Kalau hobi itu kesenangan. Ini dia ya. Ini pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum adik-adik sudah tahu biasanya. Minat baca anak-anak bangsa ini terpuruk di level bawah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. PISA tadi. Jadi memang Indonesia masih kurang bagus untuk kebiasaan membaca. Yang lebih suka membaca WA gitu, membaca SMS, email dan sebagainya ya, dibanding membaca buku ataupun membaca jurnal dan majalah maupun koran. Nah, baik adik-adik, nomor 31 tidak masalah. 32. Gagasan utama paragraf kedua. Paragraf kedua. Biasanya gagasan utama ditaruh di kalimat nomor 1. Mengapa penulis kebanyakan membuat seperti itu? Nah, harapannya kalau ada pembaca yang belum sempat membaca sampai akhir, pembaca tersebut, pembaca tergesa itu tadi ya, itu sudah memahami maksudnya. Sehingga prinsip penulisan berita pun begitu. Yang penting ditaruh di awal, bukan di judul ya, karena judul kadang-kadang bombastis. Beda dengan isi. Biasanya di awal. Nah, sama menulis paragraf pun juga begitu. Rata-rata di kalimat awal ini sebagai gagasan utama. Baik, penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia. Kira-kira itu jawabannya ya. Berarti yang mana? Oh, ini yang C. Itu. Karena kalimat nomor 1 ini bisa mewakili keseluruhan isi paragraf dan dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Ini adalah hasil terhadap 72 negara. Respondennya begini dan seterusnya. Itu semuanya menjelaskan bahwa Indonesia itu tingkat literasinya masih di bawah negara-negara lain. Begitu ya. Oke, kita lanjut. 33. Mengapa membaca penting bagi sebuah bangsa? Nah, kata Pramudia itu dengan membaca kita mengenal dunia dan dengan menulis kita dikenal dunia. Karena membaca dan menulis ini penting ya. Jadi besok kalau ingin lulus kuliah juga harus pintar menulis skripsi, menulis jurnal penelitian ya. Baik adik-adik, berdasar bacaan ini ya, mengapa membaca itu penting bagi sebuah bangsa? Kita lihat ya, kira-kira jawabannya apa ya. Nah, di paragraf pertama, minat baca anak Indonesia masih di level bawah. Data-data tentang literasi menunjukkan parahnya minat baca masyarakat Indonesia. Bisa begitu. Kemudian peringkat literasi bertajuk ini ya, World Most Literate Nation ini, produk dari Central Connecti ini juga sama, intinya rendah. Nah, ini sama. Kemudian Indonesia berada pada ranking 62 sampai 70 negara. Nah, jadi bukan 72 karena dua negaranya yang Malaysia dan Kazakhstan tak memenuhi kualifikasi penelitian. Oh, ini 70 ya. Indonesia masih membeli Brasil namun berada di bawah Yordania. Skor rata-rata untuk sains sekian, baca sekian, matematika sekian. Baik. Sekarang mengapa ya membaca itu penting? Apakah sekadar untuk data nomor sekian di ranking? Ternyata tidak. Mana yang paling logis? Coba A. Dengan budaya membaca, seseorang jadi kreatif karena terbiasa mengimajinasikan dan memprediksi apa yang kita baca. Nah, belum tentu nih ya, belum tentu bisa memprediksi. Nah, belum tentu mengimajinasikan kalau itu bukan karya fiksi. Nah, kan banyak yang proses membaca itu untuk memahami. Sekarang yang B, Indonesia menduduki peringkat kesekian. Oh, enggak, bukan itu yang dimaksud ya.
Yang C, kemajuan suatu bangsa dan negara bisa dilihat dari kemajuan perpustakaan dan budaya membaca rakyatnya. Mungkin D. Membaca dan meningkatkan pemahaman dan memori otak yang semula tidak mereka mengerti menjadi lebih jelas. Mungkin yang D. Yang E, mengasah kemampuan seseorang menulis. Mungkin. Tapi bagi sebuah bangsa D, konteksnya itu luas. Bagi bangsa Indonesia, maka yang benar hanya yang C, kemajuan suatu bangsa. Karena yang disinggung adalah bangsa, kata kuncinya bangsa. Sementara yang lain sifatnya personal. Yang B tadi tidak bersesuaian. Ya. Begitu. Oke, sampai 33. Tidak ada pertanyaan ya. Lanjut adik-adik. Kuat ya. Oke. Oke, sekarang nomor 34. Nah, mencari antonim. Antonim kata pendukung dalam paragraf pertama adalah antonim ya. Antonim lawan makna. Mungkin adik-adik juga pernah menyaksikan dulu video lucu antonim Cilacap itu ya. Yang selalu dibantah dengan lawan maknanya. Baik, antonim kata pendukung itu memundur. Menarik ini bisa ya. Musuh ini teman. Penghancur ini mungkin pencipta atau pembuat bisa ya. Ini antonimnya. Oke ya. Baik, sekarang satu soal lagi sebelum break ya. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Nah, berarti baca lagi paragraf kedua. Senior bla bla bla, yang seperti ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa deh. Wahyu Dwiardaya mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati. Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh laboratorium bla 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 menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di penghujung tahun 2015. Oke ya. Yang A sesuai tidak ini. Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar energi mikrobiologi. Bukan ya, bukan penyumbang terbesar. Jadi energi mikrobiologi sebagai generasi kedua dan ketiga sumber energi di dunia yang terbesar. Bukan. B. Kebakaran hutan dan lahan gambut antara 2001 sampai 2015 menyebabkan hilangnya tutupan pohon di Indonesia. Kebakaran hutan tadi belum dihitung ya, belum mempertimbangkan data kebakaran hutan. Oke, D bukan. C. Tutupan pohon tahun 2015 yang diolah dari bla bla bla. Penting hutan bagi kehidupan dunia. Nah, bukan itu ya. Jadi terus D. Hutan sangat penting bagi kehidupan masa depan mengalami gangguan dengan terjadinya laju kehilangan hutan 4 tahun terakhir. Ya. Ini maksudnya 2010 sampai 2015 ini. Ya. Setiap hutan mengandung energi mikrobiologi dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tidak dibahas. Nah, itu sini ya. Des ya. Sudah selesai. Oke. Penutupan langsung. Oh gitu. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan cita-cita adik tercapai, diterima di pendidikan atau perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Sukses selalu adik-adik dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.